bahwa Rasulullah berdoa terkadang bertawassul menggunakan nama hamba-hambanya Allah. Jadi dengan beliau berdoa, Allahumma rabba Jibrila wa Israfila wa Mikala, artinya Nabi Muhammad SAW bertawassul melalui malaikat Jibril, melalui malaikat Israfil, melalui malaikat Mikail, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Kepada yang saya hormati dan yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para guru ngaji, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus kepada sahibul bait, Ibu Ida sekeluarga. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini menjadi penyebab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, terhapusnya semua dosa-dosa kita, dan kita termasuk di dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Pada malam hari ini kita melanjutkan kajian surat Al-Baqarah ayat yang ke-98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Man kana aduwan, barang siapa yang menjadi musuh, lillahi, bagi Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa rusulihi, dan para utusannya, wa jibrila, dan malaikat Jibril, wa mikala, dan malaikat Mikail, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, aduwwul lil kafirin, adalah musuh bagi orang-orang kafir. Kalau kita mengingat kajian surat Al-Baqarah di ayat yang sebelumnya, disampaikan tentang percakapan Bani Israel dengan Nabi Muhammad SAW. Beda dua riwayat. Riwayat saya pertama menceritakan tentang percakapan Bani Israel dengan Rasulullah. Riwayat saya nomor 2 menceritakan tentang percakapan antara Bani Israel yang beragama Yahudi dengan Umar bin Khattab. Sekadima di dalam isi percakapan tersebut, orang Yahudi mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa apabila Al-Quran neka yang menjadi debuna Allah, firmannya Allah, kalau dibawa oleh malaikat Mikail, maka orang-orang Yahudi neka endek masuk Islam, mau memeluk agama Islam. Tetapi kalau yang membawa Al-Quran ini yang disampaikan kepada Rasulullah adalah malaikat Jibril, mereka tidak mau memeluk agama Islam. Alasannya karena orang Yahudi beberapa kali mendapatkan siksa dari Allah, nenek moyang mereka mendapat hukuman dari Allah, sekadima azab neka, siksa neka dibawa oleh malaikat Jibril, sehingga mereka menganggap bahwa malaikat Jibril itu adalah musuh bagi orang-orang Yahudi.
musuh bagi Bani Israel. Sementara malaikat Mikail, tugasnya malaikat Mikail mereka akan membagikan rizki, yang membuat tumbuhan menjadi tumbuh neka malaikat Mikail. Musim kemarau sobung ojen biiznillah ojen toron neka tugasnya malaikat Mikail. Yang memberikan rizki penghidupan kepada umat yang ada di alam semesta neka juga tugasnya malaikat Mikail. Sehingga orang Yahudi neka pas ngocak mon malaikat Mikail tang kancah. Apa? Karena selalu membagikan kebaikan, membagikan rizki kepada kita semua. Tapi kalau malaikat Jibril neka moso, apa mak moso? Karena berulang kali nenek moyang kita diazab oleh malaikat Jibril atas perintah Allah. Nah, ayat ke-98 ini adalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya yang masih membahas tentang sikap anehnya orang Yahudi. Sekadima orang Yahudi mereka memilih lemele, memilih utusannya Allah sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir diterangkan, melalui ayat ini Allah berfirman, barang siapa yang memusuhiku, para malaikatku dan rasul-rasulku, yang termasuk ke dalam pengertiannya semua utusan, baik dari kalangan malaikat ataupun manusia. Jadi utusan neka, rasul neka tidak hanya dari kalangan menungsa, tetapi juga dari kalangan di luar manusia. Nah, utusan di luar manusia adalah para malaikat. Utusan yang tampak nyata oleh mata kita adalah manusia. Makanya kalau di dalam Al-Baqarah diterangkan dzalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi orang mukmin mereka harus punya iman terhadap hal yang gaib. Al-Quran mereka nyata di hadapan mata kita. Nabi Muhammad SAW nyata pada zamannya muncul di hadapan para sahabat. Tetapi malaikat yang membawakan Al-Quran kepada Nabi Muhammad ini tidak tampak nyata di hadapan mata manusia biasa. Tidak semua manusia mampu melihat malaikat. Nah, sesuatu saya tak terlihat neka dalam bahasa Arab disebut ghaib. Jadi saya tak tengaleh neka ghaib. Umpama beda orang aotang kempian pas elang neka ghaib karena tak kening ya bes ngetek soalnya. Nah, malaikat ini adalah utusan yang tidak tampak. Maka ketika Allah mengatakan man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi, maka seolah-olah Allah mengatakan barang siapa yang memusuhi diriku, malaikatku dan para utusanku. Utusan yang dimaksud adalah utusan yang tampak, sementara malaikat adalah utusan yang tidak tampak. Nah, ini ada makna, seperti makna yang terkandung di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Hajj ayat 75, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Jadi Al-Quran pun menegaskan bahwa Allah ini menentukan para utusannya, ada yang dari golongan malaikat, ada yang dari golongan manusia. Monceman lambe hije mana para nabi dan rasul, maka utusan Allah adalah nabi dan rasul. Setelah Nabi Muhammad diutus, beliau menjadi khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Maka lestarena Nabi Muhammad neka sobung pole nabi ben rasul. Maka
utusan-utusan Allah yang selanjutnya yang tentunya di bawah derajat para nabi dan rasul adalah auliyaillah, para wali-walinya Allah. Para waliullah ini adalah utusan Allah yang ini derajatnya di bawah para nabi dan rasul tetapi di atas manusia kebanyakan. Apa bedanya nabi dengan wali? Mon nabi neka di mukjizat, mon wali neka di karomah. Apa bedanya mukjizat dengan karomah? Kalau mukjizat itu hanya diberikan kepada seseorang yang oleh Allah mulai semenjak berada di dalam kandungan ibunya, bahkan sebelum ruhnya diciptakan darun nurnya, Allah sudah menetapkan orang ini maksum, artinya terlindung dari maksiat, terhindar dari dosa-dosa besar. Para nabi dan rasul tidak pernah satu kali pun melakukan dosa yang besar. Mereka adalah kelompok manusia suci, sehingga keajaiban yang ditimbulkan oleh para nabi mereka disebut mukjizat. Tetapi waliullah berbeda. Waliullah neka bukan seseorang seedelem tabu neka pon ejamin maksum. Jadi dan gula sarang ajunan neka termasuk golongan orang yang punya kesempatan untuk menjadi wali. Karena wali ini terbuka lebar kepada siapapun yang mau taat dan istiqomah menjalankan kebaikan-kebaikan sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Banyak cerita, mungkin asalnya seorang bajingan, seorang maling, seorang bromocorah, seorang pendosa, seorang pezina, oleh hidayah dari Allah atau taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, kemudian istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah. Karena keistiqomahannya, karena barokah taubatnya, akhirnya Allah memberikan karomah, ada keistimewaan yang dimiliki. Jadi monjeman semangken neka orang yang mampu mengeluarkan mukjizat pon sobung, karena terakhir yang mampu mengeluarkan mukjizat adalah Nabi Muhammad SAW. Memang ada beberapa nabi yang sampai saat ini belum wafat, seperti Nabi Idris alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Khidir alaihi salam, yang tentunya beliau-beliau ini dibekali oleh mukjizat. Tapi manusia-manusia yang hidup selain dari keempat nabi ini, walaupun dia punya kemampuan yang mungkin menurut pandangan mata banyak manusia orang neka ajaib, itu paling santak kundi karomah benih mukjizat. Jadi empian cek keleroh. Nah, di bawahnya karomah ada yang namanya maunah. Maunah ini diberikan kepada siapapun yang mau menjalankan ritual-ritual tertentu yang bisa jadi itu menyimpang dari ajaran syariat, kemudian dia memiliki sebuah kemampuan yang mungkin magic, punya kemampuan yang hebat, yang ajaib, maka dia adalah orang yang punya kemampuan mistis yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi empian neka mon beda orang umpama di kemampuan ajaib, bisa ngeber, bisa ajelen atas tase umpama, empian neka aja terkejut, ndak usah kagum, tidak usah terheran-heran, karena bisa jadi keajaiban yang dimiliki karena orang neka akan caan bi jin. Nah, karena akan cabi jin akhirnya memiliki ilmu supranatural. Pokok peistiqomah bejena abejeng empian abejeng. Mon bulan pasa bejena apasa ki apasa. Masuk golongan orang wajib zakat bejena wajib zakat bejer. Endi pese punya kemampuan zahir dan batin mangkat ibadah haji. Peistiqomah
insya Allah abid depak tibi minimal jadi orang yang diridhoi oleh Allah, syukur-syukur jadi walinya Allah. Nah, di dalam ayat ini diterangkan surat Al-Hajj ayat 75 ada kalimat yastofi. Yastofi ini satu akar kata dengan Mustafa. Mustafa itu artinya orang yang terpilih. Maka ketika Nabi Muhammad dikatakan Nabiul Mustafa, itu adalah nabi yang terpilih, nabi yang paling baik, nabi yang paling dimuliakan di antara seluruh nabi dan rasul. Jadi Nabi Muhammad ini walaupun munculnya di budi, tetapi deki mon masuk surga masuknya ngadep awalan pertama-pertama. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah nabi yang paling diutamakan oleh Allah. Nah, barokana norok lampana Nabi Muhammad dan gula sarang ajunan dadi umatna Nabi Muhammad, maka insya Allah norok Nabi Muhammad masuk surga kloter pertama. Jadi para nabi dan rasul selain mereka sebelum semua umatnya Nabi Muhammad masuk surga, maka nabi dan rasul yang lain beserta umatnya tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam surga. Nah, ini keistimewaan menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Musa neka pernah ada mon oleh mele neka. Nabi Musa ini lebih memilih menjadi umatnya Nabi Muhammad ketimbang menjadi seorang nabi. Jadi lebih memilih status kenabiannya dicabut oleh Allah asalkan bisa menjadi umatnya Nabi Muhammad. Makanya ini tong ontong naden gula sarang ajunan ditakdirkan oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kita lanjutkan. Kikelar rumbian. Mama saya asal geluseng kapi nih kan. Barang siapa yang memusuhi Jibril dan Mikail, kalimat ini termasuk ke dalam bab atof khusus kepada umum, karena sesungguhnya keduanya adalah malaikat yang termasuk ke dalam pengertian umum semua rasul atau utusan. Ada istilah umum, ada istilah khusus. Kata umumnya apa? Para utusan. Rasul ini umum. Nah, kemudian oleh Allah dari yang namanya rasul yang umum ini dikelompokkan menjadi dua. Ada rasul dari kalangan yang gaib, yaitu para malaikat. Kemudian ada rasul dari kalangan yang tampak, yaitu para nabi dan rasul. Nah, dari kalangan yang gaib ini seharusnya ketika Allah mengatakan man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi, maka cukup sampai di kata wa malaikatihi, tidak perlu menyampaikan nama wa Jibrila wa Mikala. Kan Jibril termasuk dari golongan malaikat, Mikail termasuk dari golongan para malaikat. Nah, kenapa Allah mengucapkan ada kata malaikah tapi masih menyebutkan nama Jibril dan Mikail? Seolah-olah mereka sobung artena. Tetapi di dalam Al-Quran, satu huruf yang muncul di dalam ayat Al-Quran yang isinya itu seolah-olah adalah pengulangan, sesungguhnya pengulangan itu bukan sesuatu yang sia-sia. Di dalam setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran pasti ada hikmah pelajaran yang bisa kita ambil. Kenapa kok disebutkan wa Jibrila wa Mikala? Allah ingin menginformasikan kepada kita bahwa dari kata yang umum yaitu malaikat, ada malaikat-malaikat yang dikhususkan oleh Allah yang mendapatkan kedudukan paling istimewa di antara malaikat-malaikat yang lainnya, yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Jadi ketika makhluk itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran,
dengan segala kemuliaannya, maka dia pasti memiliki keistimewaan yang berbeda dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kita lanjutkan. Kemudian keduanya disebutkan lagi secara khusus. Nah, ini di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dikatakan malaikat yang itu umum, kemudian disebutkan secara khusus yaitu nama Jibril dan Mikail. Karena konteks pembicaraan, artinya pembicaraan antara kaum Yahudi dengan Nabi Muhammad SAW atau bangsa Israel kaum Yahudi dengan Umar bin Khattab. Nah, konteks pembicaraannya berkaitan dengan membela Jibril yang merupakan duta antara Allah dan nabi-nabinya. Jadi apa bedanya malaikat dengan manusia? Beda seoni. Bedanya malaikat sareng menungsa neka terletak pada ikhtiarnya. Kalau malaikat diciptakan oleh Allah itu dengan segala ketaatannya. Umpama diperintahkan kepada malaikat Jibril, kepada seluruh malaikat, cintailah si fulan, maka secara otomatis di hatinya para malaikat akan mencintai orang yang diperintahkan untuk dicintai oleh Allah. Tapi kalau manusia ketika diperintahkan untuk mencintai seseorang, belum tentu muncul rasa cinta di dalam hatinya, butuh ikhtiar. Diperintahkan cinta kepada Nabi Muhammad, mon malaikat langsung cinta ke Nabi Muhammad. Tapi mon dengula sareng ajunan butuh ikhtiar untuk cinta kepada kanjeng Nabi dengan hadir ke majelis sholawat, memperbanyak maos sholawat, suka ikut kajian-kajian taklim yang para ulama mengajarkan tentang akhlak dan ajaran Nabi. Karena sekut noro, sekut ngeding, bit-abit muncul rasa cinta di dalam hati kepada Rasulullah. Tapi malaikat mereka sombong usaha, pokoknya perintah cinta langsung cinta, pakon abejeng langsung abejeng, mendenggula sareng ajunan pakon abejeng belum tentu langsung abejeng. Nah, ini bedanya antara malaikat dengan manusia. Makanya ketika manusia memiliki keistiqomahan di dalam ketakwaannya, maka dia akan mendapatkan makom, tempat yang lebih mulia daripada para malaikat. Ini ditandai dengan perintah Allah kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Tapi kalau seorang manusia sikapnya tidak sesuai dengan syariat, yang dilakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, dan dia bangga dengan kejahatannya, Al-Quran mengatakan ulaika kal an'am balhum adol, mereka itu bagaikan binatang, bahkan lebih buruk daripada binatang. Maka yang membuat denggula sareng ajunan molje mereka adalah ketika mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ketika kita bermaksiat kepada Allah dengan bangga, dengan gembira, dengan sombong melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maka Allah mengatakan kita semua lebih coba daripada keben, lebih jelek daripada binatang. Makanya mereka ngesteteh, manusia dikasih pilihan mau lebih mulia daripada malaikat atau lebih hina daripada binatang, daripada hewan. Penyebutan Jibril dibarengi dengan penyebutan Mikail. Maksudnya orang Yahudi mereka dalam satu pembicaraan, konteks pembicaraan, mereka menyebutkan nama malaikat Jibril, mereka juga menyebutkan nama malaikat Mikail. Karena orang-orang Yahudi menduga bahwa Jibril adalah musuh mereka, sedangkan Mikail kekasih mereka. Maka Allah memaklumatkan, Allah mengeluarkan keputusan. Jadi maklumat ini pengumuman yang isinya keputusan kepada mereka, yaitu orang-orang Yahudi, bahwa barang siapa yang menjadi musuh salah satu dari kedua malaikat tersebut berarti menjadi musuh pula bagi yang
lain juga menjadi musuh Allah. Karena sesungguhnya malaikat Mikail pun ada kalanya turun kepada nabi-nabi Allah di sewaktu-waktu. Bahkan dia pun pernah menemani Rasulullah pada permulaannya, tetapi malaikat Jibril lebih banyak menemaninya karena malaikat Jibril punya tugas untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul, khususnya Rasulullah. Sementara malaikat Mikail tugas utamanya adalah mengatur pertumbuhan dan hujan. Malaikat Jibril menurunkan wahyu, malaikat Mikail menurunkan rezeki. Sebagaimana Israfil punya tugas untuk meniup trompet sangkakala di hari kiamat. Jadi maksudnya begini, Allah ini menciptakan malaikat. Malaikat ini adalah at-ta'ah bi amrillah, diciptakan, didesain khusus oleh Allah memang untuk taat kepada Allah. Yang memerintahkan malaikat Jibril untuk membawa wahyu neka sera Allah. Yang memerintahkan malaikat Jibril untuk memberikan azab kepada kaum Yahudi yang durhaka maksiat kepada Allah neka sera Allah. Yang memerintahkan malaikat Mikail untuk mengatur rezeki, mengatur hujan, mengatur tumbuh-tumbuhan neka pasera Allah. Maka siapa yang memusuhi salah satu di antara ketiganya, memusuhi Allah, memusuhi malaikat Jibril, memusuhi malaikat Mikail, maka sama saja memusuhi semuanya. Jadi musuhi satu sama dengan memusuhi semuanya. Neka gempang nggak neka, mentero lebih gempang. Karena jenabi jen ketondu kodoh apa gempang neka. Pak embu anak. Umpama empian endi anak, pas anak na empian bede mosona, jadi moso ke anak-anak empian, maka orang ini sama dengan musuh untuk bapak dan ibunya. Paham ki? Siapa yang menjadi musuh seorang bapak, maka dia juga akan menjadi musuh bagi anaknya. Gempangai nggak neka. Jadi Allah yang memerintahkan malaikat Jibril dan Mikail. Maka ketika orang Yahudi mengatakan, oh Jibril ini musuh saya, tapi Mikail neka pangkancah, neka pada bayi. Ketika memusuhi malaikat Jibril, maka sama dengan memusuhi malaikat Mikail, dan puncaknya memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu di dalam hadis sahih disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila sholat di malam hari sering membaca doa berikut. Maka doanya Rasulullah ketika sholat malam, beliau tidak selalu membaca doa ini, tapi segut. Mana segut neka kan benih benar ya, keng? Segut banyak membaca. Apa bunyi doanya? Allahumma rabba Jibrila wa Israfila wa Mikaila. Ya Allah, Tuhan malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil. Fatirus samawati wal ardi, yang menciptakan langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadati, yang maha mengetahui hal yang gaib dan yang nyata. Anta tahkumu baina ibadika, engkaulah yang memutuskan hukum di antara hamba-hambamu. Fima kanu fihi yakhtalifun, yang mana memutuskan hukum di antara hamba-hambamu di dalam semua perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Ihdini limakhtulifa fihi, berilah aku petunjuk kepada perkara yang hak. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi, berikanlah aku petunjuk kepada perkara yang hak. Biiznika, innaka tahdi man tasya ila siratim mustaqim. Tujuan untuk diberi petunjuk yang hak
adalah untuk menyelesaikan hal yang diperselisihkan biiznika, dengan seizinmu. Innaka tahdi man tasya, sesungguhnya engkau memberi petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki, ila siratim mustaqim, menuju jalan yang lurus. Nah, neka jadi dalil juga bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memohon sesuatu neka oleh atawassul. Neka kan beda orang ngocak tawassul neka haram. Tawassul neka tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ternyata di dalam hadis Nabi seringkali disebutkan riwayat, termasuk hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir, diriwayatkan oleh Ikrimah dan lain-lainnya, bahwa Rasulullah berdoa terkadang bertawassul menggunakan nama hamba-hambanya Allah. Jadi dengan beliau berdoa, Allahumma rabba Jibrila wa Israfila wa Mikala, artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertawassul melalui malaikat Jibril, melalui malaikat Israfil, melalui malaikat Mikail, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kok menggunakan nama para malaikat-malaikat ini? Karena di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa nama Jabro, Jibril ini kan asal katanya dari Jabro. Kemarin dikatakan nama lain Jibril adalah Jabroil. Nama Jabro, nama Mika, nama Isra itu berarti abdun. Abdun neka artinya hamba. Sementara il itu artinya Allah. Jadi Jibril atau Jibril artinya hamba Allah. Mikail artinya hamba Allah. Israfil artinya hamba Allah, termasuk malaikat Israel juga hamba Allah. Maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk bertawassul kepada hamba-hambanya Allah yang dekat kepada Allah. Nah, para ulama neka mengambil pembelajaran dari beberapa hadis, termasuk hadis ini, dibolehkan kita ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bertawassul menggunakan nama guru-guru kita yang menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah. Barokah tawassul kepada guru-guru kita, sesama ke Allah, ini mempercepat dikabulkan doa kita kepada Allah. Saya lanjutkan. Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sinan, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibnu Mahdi dari Sofyan, dari Al-A'mashi, dari Ismail ibnu Abu Roja, dari Umair Maula bekas budak Ibnu Abbas, bahwa sesungguhnya kata Jabroil dalam bahasa Arabnya sama dengan kata Abdullah, yaitu hamba Allah, sama dengan kata Abdurrahman, yaitu hamba Allah yang maha pemurah. Menurut pendapat lain, Jabro itu artinya hamba, sedangkan il artinya Allah. Nah, di sini ada yang menarik. Ada seseorang yang bernama Umair. Umair ini adalah maula. Maula itu artinya bekas budak dari Abdullah bin Abbas. Seperti yang pernah saya katakan di beberapa kajian sebelumnya, mon orang lambe neka jadi khodamnya kiai nasobung omor khodama akan terjadi kiai. Kenapa? Karena ketika mendekat kepada para kiai niatnya dua, ngaji ben ngabdi. Jadi tidak hanya ngabdi tapi ikut mengaji, tidak hanya sekedar mengaji tapi juga ada pengabdian. Maka mon empian endi anak pondok neka belain. Ketika masuk ke pondok pesantren niatnya harus dua, niat mengaji dan niat mengabdi. Barokahnya mengaji dan mengabdi, insya Allah walaupun anaknya bodoh tapi istiqomah mengaji dan mengabdi, anak ini ketika keluar dari pesantren bisa menjadi orang yang dihormati di masyarakat. Empian oning ke Gusmi beda se oning
Masjid At-Taqwa neka kadang hari Minggu ada kegiatan zikrul ghafilin dan semangat Quran. Nah, ini yang mempelopori ini salah satu ulamanya adalah Gusmi. Gusmi neka karomahnya luar biasa. Bahkan almarhum Gus Dur ini berburu kepada Gusmi. Kenapa Gusmi bisa punya karomah yang begitu hebat? Ternyata beliau ini selain mengaji, beliau punya satu amalan yang sangat sederhana, yang sangat sepele. Amalannya adalah metepak sandalnya kiainya. Jadi kiai neka bektoki montu Gusmi neka mon kiai masuk ke dalam masjid, sandala neka dirapikan balik pas dijaga dengan Gusmi sambil ngaji, sambil mendengarkan ajaran dari kiainya, sandalnya dijaga oleh Gusmi. Lestari molang kiainya pleman ke dalam depak ke rumahnya, sandal ini dirapikan kembali kemudian dijaga. Ini istiqomah setiap hari selama mondok. Nah, suatu saat ketika kiai mangkat ke masjid, Gusmi neka norok. Begitu nyampe di masjid, beliau neka ada keinginan untuk buang hajat. Akhirnya pergi ke kamar mandi. Lestarena buang hajat, abeli ke masjid, ternyata beda sandal kiainya neka beda 2 pasang. Nah, jadi posang neka dimma sandal kiai neka apa deh. Nah, karena posang, karena pada akhirnya dua-duanya sama-sama dibalik, sama-sama dijaga. Tidak lama kemudian muncul seseorang datang pakai sandal itu. Maka Gusmi neka menyapa, salim, nyabis ke orang neka. Pas elang orang neka pleman. Nah, ketika Kiai Lestari molang, atanya pas nanya ke Gusmi, beentau sapa gelek saya sandala pada wingko taon ngabdina kiai arwah malaikat Khidir, Nabi Khidir saporana, arwah Nabi Khidir. Barokah takdim kepada gurunya, Gusmi hanya amalan jaga sandalnya kiai mendapatkan karomah dari Allah, bisa salaman, bisa nyabis langsung ke Nabi Khidir. Barokahnya bisa langsung ke Nabi Khidir, akhirnya menjadi ulama besar, menjadi ulama yang membawa manfaat buat banyak orang. Neka karena beda ngabdi neka. Jadi empian neka mon di anak mon duk cekun ngaji, pakon ngabdi. Teka tak penter tak napa, yang penting ngabdi. Nah, barokah ngabdi punya akhlak kepada alim ulama, insya Allah keluar dari pondok odik nah bekal nyaman. Tidak hanya anaknya yang hidupnya enak, orang tuanya akan terbawa mulia, barokah dari kemuliaan anaknya. Muhammad ibnu Ishaq meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Ali ibnul Husain yang pernah mengatakan, tahukah kalian apakah persamaan nama Jabroil pada nama kalian? Jabroil neka malaikat Jibril. Kami menjawab tidak tahu. Ali ibnul Husain menjawab, Ali yang dimaksud di sini adalah Ali bin Husain bin Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ali ibnul Husain maka piyoknya Rasulullah. Ali ibnul Husain menjawab, ialah Abdullah atau hamba Allah. Setiap nama yang diakhiri dengan kata il, terjemahannya berarti Allah. Jibril, Israfil, Izrail, Mikail. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan hal yang semisal dari Ikrimah, Mujahid, Ad-Dahak, dan Yahya ibnu Ya'mur. Kemudian Abu Hatim mengatakan, ayahku menceritakan kepada kami, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Abdul Hawari, telah menceritakan kepadaku Abdul Aziz ibnu Umair yang mengatakan bahwa nama Jabrail di kalangan para malaikat artinya pelayan Allah. Jadi ada yang mengatakan hamba Allah, ada yang mengatakan pelayan Allah.
Ibnu Abu Hatim mengatakan bahwa ia pernah menceritakan hadis ini kepada Abu Sulaiman Ad-Darani, maka Abu Sulaiman mengangguk-anggukkan kepalanya dan mengatakan, sesungguhnya hadis ini lebih aku sukai daripada segala sesuatu yang hal itu ia catat pada buku yang ada di tangannya. Jadi memang mengaji kitab neka tak pada sareng ngaji umum. Kalau ngaji kitab ini kita betul-betul tahu bahwa satu sumber pendapat di dalam agama neka disebutkan dari mana sumbernya sampai bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi orang yang ngaji kitab neka bekal oning sanad yang bersambung dari para ulama sehingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk mengetahui Jibril ini artinya hamba Allah, ada yang mengatakan pelayan Allah, itu disebutkan bahwa ini asalnya dari ulama ini, dari ulama ini, dari ulama ini sampai kepada Nabi Muhammad. Jadi para ulama neka tak ben seroben mengeluarkan fatwa. Cuman semangken neka banyak orang tak pernah ngaji ben seroben mengeluarkan fatwa, sehingga apa yang disampaikan seringkali tidak sesuai dengan dasar keilmuan yang benar. Nah, karena tidak sesuai dengan dasar keilmuan yang benar, maka ilmu yang disampaikan jadi ilmu sesalbut. Nah, ini yang menimbulkan kekacauan-kekacauan di tengah masyarakat kita. Mulai dari zaman semakin mereka kan beda sareng zaman lambe. Mun orang zaman lambe mereka tak penter, tapi norot tawa ocak. Cong laguna 10 Muharram apa saki engki kiai lambe neka mencoban semangken cong laguna 10 Muharram apa saki saporada kiai beda dalila neka atanya dalil pas padahal etanya apa dalil taoning dalil neka maknana apa taoning makanya ngasteteh di anak pengaji setepak supaya tidak tersusupi aliran-aliran yang tidak baik, aliran-aliran yang salah. Sehubungan dengan lafaz Jabrail dan Mikail ini terdapat beberapa dialek mengenai yang hanya disebut di dalam kitab bahasa dan qiraah, dan kami membahasnya hanya sebatas apa yang dapat menunaikan makna yang dimaksud atau yang dapat dijadikan sebagai pegangan. Hanya kepada Allah lah kami percaya dan dia adalah yang dimintai pertolongannya. Di dalam Al-Quran itu ada beberapa dialog percakapan setak padeh ketika berada di tempat-tempat yang lain. Jibril neka bisa Jabrail, bisa Jibrail, Mikail bisa Mikala, bisa Mikail. Capo orang Yahudi Jibril jadi Gabriel, Mikail jadi Michael. Nah, mereka orang Yahudi. Jadi dialektikanya sama. Di dalam Al-Quran kan ada wadduha. Nah, ini orang Timur Tengah beberapa membaca bukan wadduha, tapi metode qiraatnya membaca wadduhe. Empian agelek wadduhe, seolah-olah itu aneh, padahal itu dialog yang umum di beberapa negara di Timur Tengah, dan itu wajar-wajar saja, tak usah jauh. Orang benda besar sarang orang situ bondo medurana neka pun tak pada bener. Umpama orang benda besar saling bercerita neka medurana kan tabentaan, capo orang situ bondo au jadi tor-catoran kan tak pada neka. Ini namanya dialektika. Nah, perubahan dialek ini bisa jadi menghasilkan makna yang berbeda. Di Indonesia, tempat untuk bekerja neka disebutkan kantor. Empian mangkat ke Malaysia, tempat untuk bekerja disebut pejabat. Mana Indonesia pejabat mereka kan orangnya. Kalau di Malaysia pejabat itu kan kantor. Di Indonesia kereta itu kereta selanceng ruang yang jalan di atas rel. Depak ke Malaysia kereta neka
mobil. Jadi orang Malaysia mau ngocak mobil neka kereta. Empian mon makon orang lain ada neka ngocak nyara ada orang Jawa ngocak monggo didahar. Capo orang Sunda obe mangga dituang. Sohotot tak dituang ini disuruh makan maksudnya. Artinya apa? Ada dialektika yang ketika didengar oleh suku tertentu itu ternyata maknanya berbeda ketika didengar oleh suku yang lainnya. Nah, bahasa Arab kitab tafsir mereka menjelaskan kata demi kata dalam bahasa Arab yang ada kemungkinan berbeda dialektika dengan suku bangsa yang lainnya. Nah, ini gunanya kita ngaji tafsir. Kita lanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha aduwwul lil kafirin, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Di dalam ungkapan ayat ini terkandung meletakkan isim lahir di tempat isim dhamir, mengingat tidak dikatakan fa innahu aduwwul lil kafirin, tetapi yang dikatakan adalah fa innallaha aduwwul lil kafirin. Sesungguhnya lafaz Allah diidharkan atau ditampakkan dalam kedudukan ini tiada lain untuk menyatakan dan menonjolkan makna tersebut, bahwa sebagai pemberitahuan terhadap mereka, barang siapa yang memusuhi kekasih Allah berarti dia memusuhi Allah. Barang siapa yang memusuhi Allah berarti Allah adalah musuhnya, dan barang siapa yang menjadi musuh Allah berarti merugilah dia di dunia dan akhiratnya. Jadi maksudnya ayatnya begini, Allah menciptakan malaikat. Tugas malaikat adalah menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul. Ketika wahyu ini sudah diterima oleh para nabi dan rasul, wahyu ini disampaikan kepada murid-muridnya, disampaikan kepada para sahabat. Ketika sahabat sudah mendapatkan wahyu dari Nabi Muhammad SAW, wahyu ini disampaikan kepada muridnya, yaitu tabi'in, berlanjut kepada tabi'in, berlanjut kepada para ulama-ulama kita, guru-guru kita, sampai kepada diri kita. Ini mata rantai yang tidak terputus dari Allah Subhanahu wa taala sampai kepada diri kita. Maka siapa yang memusuhi para ulama yang menyampaikan ilmunya Allah, maka sama dengan dia memusuhi para nabi dan rasul, karena ilmu yang ada di dunia ini yang berkaitan dengan ilmunya Allah sumbernya adalah para nabi dan rasul. Barang siapa yang memusuhi nabi dan rasul, maka dia sama dengan memusuhi para malaikat-malaikatnya Allah yang diperintahkan untuk membawa wahyunya Allah, dan puncaknya dia memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ngastete cek panggempang becik ke orang, khawatir orang yang dimusuhi, orang yang dibenci adalah orang yang ternyata dicintai oleh Allah. Karena orang yang dicintai oleh Allah itu belum tentu nampak keistimewaannya. Bisa jadi dia tidak terkenal di dunia ini, tapi dikenal oleh para makhluk-makhluk Allah di luar manusia. Maka tak boleh meremehkan orang lain, tidak boleh membenci orang lain, tidak boleh menyepelekan orang lain, khawatir orang yang dibenci adalah orang yang dicintai oleh Allah. Ada sebuah hadis yang berbunyi, man ada li waliyan faqad barazani bil harbi. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, kata Allah, berarti aku telah mempermaklumatkan perang terhadapnya, aku telah menantang perang terhadapnya. Siapa yang membenci para nabi-nabi Allah, siapa yang membenci ulama-ulama yang berada di jalan Allah, sama dengan menantang perang Allah. Kira-kira mon perang sareng Allah palang napa tak palang? Jadi cek ben seroben memusuhi para ulamanya
ulamanya Islam, yaitu yang menyampaikan ilmunya Allah. Karena cuman semangkin neka apa boleh mawena tahun politik neka. Tahun 2023 mulai kampanye, 2024 pilihan kepala daerah mulai dari bupati, gubernur, pemilihan calon legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden, bupati, wali kota, gubernur, caleg, presiden dan wakil presiden. Ini biasanya kalau sudah masuk tahun politik ini segala macam fitnah jadi keluar, segala macam omongan-omongan sepak saya mereka keluar. Kemudian para kiai, para ulama digunakan untuk alat politik. Setelah digunakan untuk alat politik, sebagian yang lain menghina ulama yang lainnya. Mereka ngasteteh, ceben seroben menghina para alim ulama. Seumpama beda dua calon, calon yang satu umpama Kiai Natibi, calon sesetengah umpama benih Kiai Natibi yang pada Kiai. Mereka cek bercoba. Kenapa? Khawatir kualat nolain palang empian. Kenapa? Karena ketika menjelek-jelekan orang yang mengajarkan ilmunya Allah, memusuhi orang yang mengajarkan ilmunya Allah, sama dengan memusuhi Allah subhanahu wa ta'ala. Tak mele tak napa, tak cocok tak usah pele mare bon, tak usah takir mencoba lagi. Jangan sampai menjelek-jelekan. Kan kemarin kan pon mare latihan pilihan petenggi kan pon mare kan pemanasan beri. Nah neka cek terus amos sobab pilihan petenggi neka petenggi mare au pilihan bupati, mare bupati, presiden atau kar melolo. Padahal saya menang kita beri saya melolo, saya kalah kita aku nodi mak bisa amoso gula mak heran lain mau beri pesai melolo tanggung ben bulan tak napa ampian membela mati-matian. Sudah dukung ya dukung, tidak apa-apa, bela ya bela, tapi tidak usah menjelek-jelekan orang yang tidak dipilih. Tidak usah bermusuh-musuhan dengan orang yang berbeda pilihan dengan kita. Apa-apa lepas asompa abenta sumpah-sumpah yang tidak masuk akal. Doki mon engkau kalah tang pelean kalah engkau ajelo nabi tak ngakui kelambi neka tak beres neka montang dukungan kalah engkau apa sahabi tang bini tak beres neka. Jadi sudah dukung ya dukung, tapi jangan menjelek-jelekkan, karena khawatir orang yang dijelek-jelekkan justru itu adalah kekasihnya Allah. Nah kalau kita memusuhi kekasih Allah maka kita memusuhi Allah. Dalam hadis lain diterangkan, inni li'athru li'auliya'ani kama yas'arul laiful harba. Sesungguhnya aku benar-benar akan mengadakan pembalasan demi membela kekasih-kekasihku, sebagaimana singa menuntut balas di dalam peperangan. Neka pahalang neka. Kalau kita menjelek-jelekan kekasih Allah yang kita tidak tahu kalau dia kekasih Allah, maka kata Allah, Allah akan menuntut balas kepada orang itu sebagaimana singa yang memangsa mangsanya di dalam peperangan. Tak ada selamatnya, tidak ada untung-untungnya memusuhi kekasihnya Allah. Dan kita tidak pernah tahu siapa kekasihnya Allah. Bisa jadi yang hadir di sini, yang duduk di sebelah kita adalah kekasihnya Allah. Bisa jadi orang yang kita benci selama ini justru dia yang dimuliakan oleh Allah. Tidak boleh kita memusuhi makhluknya Allah, hambanya Allah. Di dalam hadis sahih dinyatakan, waman kuntu khosmahu khosomtu. Barang siapa menjadi musuhku, niscaya aku akan memusuhinya. Maksudnya musuhku itu orang-orang yang memusuhi kekasihku, para nabi, para aulia, para ulama, para solihin, para orang-orang yang sabar, siddiqin, ahli sodako, ahli ibadah, dimusuhi, maka Allah yang akan menjadi musuhnya. Jadi Al-Baqarah ayat ke-98 ini
mengajarkan kepada kita untuk lebih bijak dan pandai menata hati supaya tak ben seroben becik ke orang, tidak sembarangan memusuhi orang, tidak sembarangan menyalahkan orang lain, tidak sembarangan meremehkan orang lain, karena bisa jadi orang-orang yang kita musuhi, orang-orang yang kita benci, orang-orang yang kita sepelekan, justru dia adalah kekasihnya Allah. Sebagaimana perilaku orang Yahudi yang membeda-bedakan antara malaikat Jibril dan malaikat Mikail, seolah-olah mereka temannya malaikat Mikail, musuhnya malaikat Jibril. Padahal ketika mereka memusuhi Jibril, maka Mikail pun akan menjadi musuhnya mereka, dan puncaknya Allah yang menjadi musuhnya orang-orang Yahudi. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari penyakit hati yang suka meremehkan orang lain, menyalahkan orang lain, dan Allah senantiasa menjaga akhlak kepribadian kita, keluarga kita, keturunan kita menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah, orang-orang yang senang memuliakan orang lain, orang-orang yang senang mencari ridho Allah, orang-orang yang senang menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan barokah sholawat Nabi Muhammad SAW hadir di tengah-tengah kita, mengabulkan semua permohonan kita, mengabulkan semua doa-doa kita, menghilangkan segala kesulitan dan kegelisahan di hati kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW baik di dunia maupun di akhirat. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Khalilullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu عليه وسلم. يا نبي سلام عليك.
minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih atas segala nikmat iman dan Islam yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Berikanlah kepada kami keistiqomahan di dalam beribadah. Anugerahkan kepada kami keistiqomahan di dalam taat menjalankan perintah-Mu. Anugerahkan kepada kami istiqomah dalam menjauhi semua larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami rizki yang barokah. Berikanlah kami jalan keluar dari setiap kesulitan yang menerpa kami. Berikanlah kami rizki yang banyak, yang barokah, yang bisa memberikan kebaikan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, jikalau seandainya ada yang hadir pada malam hari ini diuji dengan hutang piutang yang banyak, maka melalui majelis-Mu yang mulia ini, ya Allah, lunaskanlah segala hutang-hutang kami, ya Allah. Jauhkanlah kami dari rizki yang haram, jauhkan kami dari riba. Ya Allah, jikalau seandainya ada yang hadir pada malam hari ini diuji dengan penyakit, baik dirinya maupun keluarganya, maka melalui majelis-Mu yang mulia ini, ya Allah, sembuhkan setiap sakit yang diderita, angkat penyakit yang diderita, jadikan setiap penyakit yang diderita menjadi penyebab terhapusnya semua dosa dan diangkat derajat di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang manfaat. Jadikan ilmu yang kami pelajari pada malam hari ini ilmu yang bisa memberikan kebaikan dan keselamatan kepada kami, ilmu yang bisa memberi manfaat untuk keluarga dan lingkungan kami, ilmu yang bisa menyelamatkan kami baik di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sesungguhnya kami sadar bahwa waktu demi waktu yang kami lalui pada hakikatnya mendekatkan diri kami kepada jadwal kematian kami masing-masing. Jikalau seandainya telah tiba ajal menjemput kami, wafatkan kami dalam keadaan yang terbaik, dalam kondisi yang terbaik, dalam keadaan kami menjaga wudhu, dalam keadaan kami membaca Al-Quran, dalam keadaan kami sholat, dalam keadaan kami bersujud, dalam keadaan kami menjaga ketaatan kami, dalam keadaan kami menjauhi segala maksiat. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Ya Allah, jikalau seandainya ada yang hadir pada malam hari ini di masa lalunya pernah melakukan dosa-dosa besar, pernah syirik, pernah berzina, pernah minum minuman keras, pernah mencuri, pernah memakan harta yang bukan haknya, pernah durhaka kepada kedua orang tuanya, pernah zalim kepada anaknya, seorang istri yang durhaka kepada suaminya, seorang suami yang zalim kepada istri dan anak-anaknya, maka melalui majelis-Mu yang mulia ini, ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Jadikanlah semua yang hadir pada malam hari ini keluar dari majelis ini dalam keadaan bersih tanpa dosa, ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan dan dosa kedua orang tua kami. Siapapun yang hadir pada malam hari ini yang orang tuanya masih hidup, panjangkan umurnya, ya Allah, sehatkan badannya, bahagiakan hatinya, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Siapapun yang hadir pada malam hari ini yang orang tuanya pada saat ini mengalami siksa kubur, ampunilah dosa dan kesalahannya, ya Allah. Angkat siksa kuburnya, masukkan kedua orang tua kami ke dalam surga-Mu, ya Allah. Kumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW, kumpulkan kami bersama kedua orang tua kami di surga-Mu, ya Allah, sebagaimana Engkau mengumpulkan kami di dunia ini. Ya Allah, siapapun yang hadir pada malam hari ini
yang diuji dengan pasangan yang durhaka kepadamu, pasangan yang malas ibadah kepadamu, pasangan yang senang bermaksiat, pasangan hidup yang senang membuat murkamu ya Allah, maka melalui majelismu yang mulia ini berikanlah hidayah kepada pasangan hidup kami, lembutkanlah hatinya dan berikan ketabahan terhadap kami untuk menghadapi pasangan hidup kami ya Allah. Ya Allah, siapapun yang hadir pada malam hari ini yang diuji dengan anak yang durhaka, berani kepada kedua orang tuanya, gemar menyakiti hati kedua orang tuanya, senang menyusahkan orang tuanya, maka melalui majelismu yang mulia ini ya Allah, berikanlah hidayah kepada anak keturunan kami. Jadikan anak keturunan kami anak-anak yang solih dan solihah, anak-anak yang bisa mengantarkan kami menuju surgamu ya Allah. Ya Allah, siapapun yang hadir pada malam hari ini, angkat segala kesusahannya, angkat segala kesulitannya, berikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang kami hadapi ya Allah. Kabulkanlah setiap doa yang kami panjatkan ya Allah, karena kami yakin bahwa setiap doa yang kami panjatkan pasti akan Kau kabulkan ya Allah. Ya Allah, ampunilah semua kesalahan dan dosa kami, selamatkan kami di dalam urusan agama kami, selamatkan kami dalam urusan keluarga kami, selamatkan kami dalam urusan harta kami, selamatkan kami dalam urusan dunia dan akhirat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk kajian 2 minggu yang akan datang, tempatnya menyusul. Mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk hadir di kajian 2 minggu yang akan datang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.